Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Stefano Pioli yakin dua hal soal kontrak baru Rafael Leao. Kontrak baru Rafael Leao di AC Milan masih belum rampung. Meski begitu, pelatih Stefano Pioli meyakini setidaknya dua hal dalam proses negosiasi tersebut. Durasi kontrak Leao di Milan sebetulnya masih panjang. Pemain Portugal itu masih akan berada di Italia sampai dengan 2024. Namun Milan sudah mulai khawatir sejak musim panas lalu. Performanya yang aduhai bersama Rossoneri pada musim 2021-2022 memancing tim-tim besar Eropa untuk mendekatinya. Kebetulan Leo bisa saja didapatkan dengan harga yang murah. Gajinya di Milan saat ini pun tidak begitu tinggi untuk merayu pemain agar mau bertahan. Oleh karena itu, Milan sedang sibuk mencari formula kontrak baru tersebut. Pioli sendiri mengagumi bakat yang dimiliki sang pemain. Ia melihat perkembangan Leo dari hari ke hari, sehingga Pioli berharap Leo bertahan. Jika kalian melihat Leo di latihan, dia punya potensi yang luar biasa. Dia punya kemampuan teknikal yang sangat bagus, dikombinasikan dengan kecepatan yang hanya beberapa orang miliki. Ucap Pioli kepada Sky Sport Italia. Dia tentu harus menghadapi cara baru dalam berlatih dan realitas yang berbeda. Tapi tentu itu memerlukan waktu. Melihat perkembangan Leo, Pioli yakin manajemen pun melihat hal yang sama. Pioli juga merasa Leo baik-baik saja bersama klub sejauh ini. Ia pun meyakini dua hal. Saya yakin akan dua hal. Yang pertama, Leo baik-baik saja dengan kami. Yang kedua, Paulo dan Rafa sedang melakukan pembicaraan. Jadi saya hanya menunggu kabar yang bagus, ujar dari Pioli. Leo bergabung dengan Milan pada 2019 lalu. Dia diboyong dari Lille dengan mahar 29,5 juta euro. Dalam waktu singkat, Leo segera jadi idola penggemar Milan. 34 gol dan 30 assist berhasil ia catatkan selama 135 pertandingan. Maka dari itu Pioli yakin perjalanan Leo di Milan tidak boleh terhenti begitu saja. Saya pikir perjalanannya di sini belum selesai. Dia senang dengan rekan-rekannya dan dia senang berada di Milan. Tutup dari Stefano Pioli. Daniel Maldini minta ayahnya datangkan Messi ke AC Milan. Putra dari Paolo Maldini, Daniel Maldini, meminta sang ayah untuk berusaha mendatangkan Lionel Messi ke AC Milan. Dalam beberapa waktu terakhir, masa depan Lionel Messi bersama PSG memang terus menjadi spekulasi. Sebab kontrak penyerang asal Argentina itu akan habis pada Juni tahun depan. Dan sampai detik ini, Les Parisiens tidak memberi tanda-tanda apakah bakal memperpanjang kontrak Messi atau tidak. Situasi inilah yang kemudian membuat La Pulga dikaitkan dengan sejumlah klub. Meski gencar diberitakan bakal pulang ke Barcelona atau pindah ke Amerika Serikat dengan memperkuat klub kontestan MLS, Daniel Maldini ternyata punya harapan bisa main bersama Messi di AC Milan. Putra Paolo Maldini itu bahkan sudah membisiki ayahnya supaya ikut mengejar Messi dalam kontraknya yang akan habis di tahun depan. Saya berharap begitu, ucap dari Maldini Junior kepada di ASN saat ditanya apakah ia punya mimpi main satu tim bersama Messi di San Siro. Saya sudah bilang ke ayah saya lebih dari satu kali. Namun saya khawatir tidak banyak yang bisa ia lakukan. Meski belum pernah bermain bersama Messi, Maldini Junior sudah pernah merasakan bermain bersama ex-kolega Messi di Barcelona, yaitu Ibrahimovic. Soal pengaruh penyerang gek asal Swedia tersebut di kamar ganti Milan, Daniel berujar kalau Ibra merupakan panutan bagi pemain-pemain muda seperti dia. Dari awal, saya merasa luar biasa bisa menyaksikan dia berlatih di Milanello. Dia selalu mendorong rekan-rekan setimnya untuk memberikan yang terbaik. Memang dia terkadang suka marah-marah, tetapi dia tidak peduli apakah rekan setimnya itu jauh lebih muda atau tidak. Tutup dari Maldini yang sekarang menjalani masa peminjaman bersama Spezia. Olivier Giroud tak adil dalam perayaan kemenangan Prancis atas Polandia. Ada apa? Prancis merilis video perayaan skuad mereka di ruang ganti setelah mengalahkan Polandia di Piala Dunia. Tetapi dalam perayaan kemenangan itu tak ada sosok Olivier Giroud. Striker AC Milan itu mencetak rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah timnas Prancis dengan 52 gol, mengalahkan rekor sebelumnya dari Thierry Henry. Kylian Mbappe kemudian mengantongi 2 gol untuk skor akhir 3-1 yang menentukan perempat final melawan Inggris yang akan dimainkan pada hari Sabtu.
Menurut La Provinsi, tim Prancis telah merencanakan kejutan spesial untuk merayakan rekor Giro di ruang ganti. Namun, seperti yang Anda lihat dari video yang dirilis oleh federasi, Giro tidak ada di sana karena dia dipilih untuk tes doping dan tidak diizinkan untuk bergabung sampai dia menyelesaikan tesnya. Tes doping biasanya menjadi hal yang mengesalkan bagi pemain sepak bola, sebagaimana seorang Cristiano Ronaldo yang kerap marah saat menjalani tes itu. FIFA sepertinya menaruh rasa curiga karena di usia yang sudah 36 tahun, Oliver Giroud tetap mampu tampil prima dengan gol-gol pentingnya. Decade Layer mencari penebusan di Milan setelah Belgia gagal di Piala Dunia. Charles de Ketelaere bermain hanya 15 menit di Piala Dunia bersama Belgia, dan Gazzetta menekankan bahwa bintang muda Milan itu sekarang mencari penebusan dengan Rossoneri. Pemain berusia 21 tahun itu adalah rekrutan termahal Milan musim panas lalu, tetapi gagal membenarkan bandrol 32 juta euro di San Siro pada bagian pertama musim ketika ia hanya memberikan 1 assist dalam 18 penampilan. Dia termasuk dalam skuad Piala Dunia Belgia di Qatar, tetapi bermain hanya 15 menit sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 2-0 Setan Merah melawan Maroko pekan lalu. Gazzetta melaporkan bahwa bintang muda Belgia itu telah kembali ke negara asalnya setelah Belgia tersingkir dari Piala Dunia dan diperkirakan akan bergabung dengan rekan setimnya di Milan di Doha pada 11 Desember. Dia masih bisa memutuskan untuk mempersingkat liburannya kembali ke Milanello sebelum perjalanan ke Doha, di mana Milan akan berlatih selama 10 hari bertemu Arsenal dan Liverpool dalam pertandingan persahabatan. CDK berada di bawah tekanan berat dalam beberapa bulan pertamanya di San Siro dan akan berusaha meningkatkan performanya di paruh kedua musim ini. Milan yakin tentang kualitasnya dan bersedia memberinya waktu seperti yang mereka lakukan kepada Rafael Leao dan Sandro Tonali yang mengalami kesulitan di musim pertamanya bersama klub. Back Manchester United ini ingin merumput kembali bersama AC Milan. Back Manchester United, Diogo Dalot, menyatakan keinginannya untuk kembali merumput di Liga Italia bersama AC Milan. Diogo Dalot yang merasakan kesan tersendiri saat membela AC Milan. Kedatangan Diogo Dalot ke AC Milan diperkirakan akan membuat lini pertahanan Rossoneri semakin tangguh, mengingat back sayap asal Portugal itu tengah dalam performa terbaiknya. Milan berbicara dengan Claudia Garcia, seorang jurnalis Portugis yang memiliki hubungan baik dengan Diogo Dalot, seperti dikutip dari Sempre Milan. Pasalnya ia adalah orang pertama yang melaporkan bahwa Rafael Leao akan bergabung dengan AC Milan dari Lille. Dia kemudian ditanya tentang kemungkinan Diogo Dalot kembali ke AC Milan untuk kedua kalinya. Diogo Dalot bermain dengan baik di AC Milan. Dia tidak banyak bermain sebagai starter, tetapi ketika dia bermain, dia berkembang pesat. Dia telah terikat dengan AC Milan, pelatih Stefano Pioli dan temannya dari Portugal, Rafael Leao. Baginya AC Milan selalu menjadi diskusi terbuka, tetapi sekarang ia tampil dengan sangat baik di Manchester United, ungkap dari sang jurnalis. Dan berita baiknya adalah Diogo Dalot tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke AC Milan jika ada kesempatan. Tim yang tertarik, saya tidak tahu apakah AC Milan akan bergerak lagi untuk sang pemain. Syaratnya adalah jika Diogo Dalot dan AC Milan mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Diogo Dalot bisa bertahan di AC Milan jika mereka membuat tawaran yang cocok untuk Manchester United, bahkan jika Red Devils tak ingin melepasnya. Diogo Dalot telah membuat 13 penampilannya di Liga Inggris untuk Manchester United musim ini. Bekannya yang bisa beroperasi di sisi kiri itu mengambil alih peran utama dari Aaron Wan-Bissaka untuk sebagian besar laga MU. Sementara itu, kontrak Diogo Dalot di Manchester United akan habis pada akhir musim ini atau pada musim panas 2023 mendatang.